Baik, sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan wawancara bersama narasumber yang kita hormati, yaitu Bapak Santoko. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah berkenan untuk meluangkan waktu mengikuti sesi wawancara pada hari ini. Sebelum memasuki sesi wawancara, izinkan saya untuk membaca secara singkat profil atau CV dari narasumber kami, yaitu Bapak Santoko SPDI. Bapak Santoko menyelesaikan pendidikan strata pada Fakultas Agama Islam Program Studi Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun untuk riwayat pekerjaan Bapak antara lain pernah berkiprah sebagai wira swasta, mengemban amanah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang pada periode 2014 hingga 2019, serta menjabat sebagai tenaga ahli DPR RI Komisi 9 pada periode 2023 hingga 2024. Selain itu, Bapak Santoko juga aktif dalam berbagai organisasi, khususnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, di antara sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang pada periode 2010 hingga 2014, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur pada 2015 hingga 2019, Sekretaris Majelis Pendidikan Kader PDM Kabupaten Malang pada periode 2015 hingga 2019, serta saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya PDM Kabupaten Malang periode 2024 hingga 2027. Demikian profil singkat dari narasumber kami. Besar harapan kami melalui wawancara ini kita dapat memperoleh wawasan dan pembelajaran yang bermanfaat dari pengalaman serta pemikiran Bapak. Insya Allah, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan membawa keberkahan. Baik, untuk mengawali sesi wawancara ini, kami akan mulai dengan perkenalan dahulu. Saya Aarin Rayana, kemudian dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Arjuna Pratama. Saya Vivi Rahmawati. Saya Lestari Asmara, Pak. Ya, Mbak. Baik, untuk mengawali sesi wawancara ini, kami akan mulai dengan pertanyaan pertama. Mungkin bisa diajukan oleh rekan saya, Arjuna. Baik, Pak. Yang pertama itu apa yang dilakukan Muhammadiyah sehingga mampu menjadikan dakwah sebagai sarana utama gerakan Muhammadiyah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang saya hormati, sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah itu memiliki definisi secara etimologis, secara bahasa, bahwa dakwah adalah menyeru. Jadi apa yang dilakukan? Menyeru, mengajak, merangkul, bertindak adil sekaligus memberi. Itu loh, memberi. Dalam konteks pendidikan kita, kami Muhammadiyah memberikan ruang, memberikan fasilitasi, memberikan kesempatan kepada seluruh anak-anak yang pintar, mahasiswa-mahasiswi dari seluruh desa untuk menempuh pendidikan. Pak, kok bayar? Ya iyalah. Terus dari mana Muhammadiyah akan menyambung melakukan proses pendidikannya? Nah, ini proses feedback, proses saling butuh dan saling memberi untuk. Nah, gambaran Muhammadiyah dalam berdakwah itu seperti dakwah itu mengajak, dakwah itu merangkul, dakwah itu menyayangi, dakwah itu memberi. Nah, pengemasan dakwah, bagaimana kita melakukan packaging terhadap dakwah itu, karena harus merangkul, mengajak, mengasihi, memahami, juga memberikan perilaku yang adil kepada sasaran dakwah kita. Nah, Muhammadiyah melakukan aktivitas dakwahnya itu berawal dan berangkat dari ayat Al-Quran Ali Imran 104 itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Coba karena ini adalah, ya ini loh sebenarnya momen yang kita lakukan, momen yang kita ambil untuk berdakwah. Wal takum, wanya itu memiliki sifat wajib. Huruf wawu berfathah itu sifatnya wajib. Wal takum minkum, dan wajib di antara kalian, adik-adik sekalian yang saya hormati, ummatun, sekelompok.
Baik, untuk yang selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan Mbak Lestari untuk pertanyaan yang kedua. Iya Lestari. Bapak. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya Bapak. Sedikit akan kami bahas itu bagaimana model sejarah perkembangan Muhammadiyah dari masa ke masa Bapak. Itu menurut kami penting untuk diketahui anak muda di era sekarang ini Pak. Iya. Kalian ada karena para teenager, karena anak-anak muda Muhammadiyah itu. Jadi Kiai Dahlan itu ketika memulai menyebarkan virus pemikirannya, Kiai Dahlan waktu itu berusia 21 tahun. Itu sangat mudah. Di usia 21 tahun, masyarakat Kauman Yogyakarta, pusat peradaban Islam, pusat peradaban dan budaya Jawa di Nusantara, itu Yogyakarta. Untuk konteks keislaman adalah Kauman. Salah satu kaum muda, salah satu teenager yang ada di Kauman Yogyakarta itu di pusat peradaban Jawa dan Islam itu adalah Kiai Dahlan, adalah Darwis yang pada saat itu masih berusia 21 tahun. Coba aktivitas awal yang pada saat itu mengguncang, istilahnya mengguncang seantero Jawa, hampir seluruh masjid di tanah Jawa dari Anyer ke Panarukan, ya, dari Serang ke Jawa Timur, hampir semuanya tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi orang seantero Jawa itu kekuasaan Mataram memang yang diwarisi oleh Yogyakarta. Hampir semua masjid itu tidak menghadap ke arah Ka'bah, tidak menghadap ke Masjidil Haram. Hari itu Kiai Dahlan 120 tahunan yang lalu sudah berani mengatakan bahwa kiblat kita tidak menghadap ke arah Ka'bah. Artinya kita sholat tidak menghadap ke arah kiblat, pada perintahnya ke arah kiblat. Artinya 100 tahun yang lalu, 1 abad lebih, Muhammadiyah sudah berani memulai perubahan. Oke, jadi Muhammadiyah memulai fase dakwanya sebelum era kemerdekaan atau fase pemerintah kolonial Belanda. Pasca kemerdekaan tentu Muhammadiyah turut dan aktif untuk memperjuangkan kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan. Fase yang ketiga adalah fase Orde Baru. Fase Orde Lama. Muhammadiyah bersama-sama seluruh elemen bangsa, bagaimana sih supaya berkehidupan Indonesia ini masih bersama-sama dapat kita lakukan. Ini fase sejarah yang sangat berat memang untuk bangsa ini, untuk Muhammadiyah. Di fase Orde Baru, Muhammadiyah harus beradaptasi dengan kekuasaan Soeharto itu. Justru Muhammadiyah itu berkembang ketika fase Orde Baru. Muhammadiyah itu banyak mendapatkan keuntungan ya dari kerjasama dengan pemerintah. Kan Muhammadiyah itu adaptif sikapnya. Pemerintah menginginkan ideologi tunggal Pancasila, Muhammadiyah ideologinya Islam, tetapi Muhammadiyah dapat beradaptasi dengan baik, mampu menyelam dengan baik. Seperti helm, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji A.R. Fakhrudin yang menjadi ikon masjid UMM itu, dia adalah tokoh yang paling adaptif sebenarnya dalam sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah seperti menggunakan helm, menggunakan ideologi Pancasila ketika berkehidupan berkebangsaan. Ketika ada polisi kita memakai helm, kalau tidak ada polisi kita nggak pakai helm. Bukan berarti harus melanggar, enggak. Tetapi kita tetap menjadi Islam dalam bingkai kebangsaan Indonesia. Saya kira begitu. Kemudian di era reformasi, titik yang sangat krusial, reformasi itu selain digerakkan dan digaungkan oleh para mahasiswa seperti kakak-kakak kalian itu, tokoh puncak Muhammadiyah Amin Rais yang menjadi lokomotif gerakan itu. Jadi keren ya Muhammadiyah itu ya. Dari awal berdirinya Republik, sebelum Republik sampai reformasi, Muhammadiyah itu ada di depan Muhammadiyah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mbak Vivi. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Muhammadiyah mengemas dakwah secara digital dalam perspektif secara perkembangannya? Umatun tadi itu, sekelompok umat yang lebih independen, itu tentu akan semakin mudah, semakin
mudah berakselerasi untuk melakukan aktivitasnya. Yang dalam hal ini dalam dakwah digital itu. Nah, kembali ke dakwah dan digital tadi, maka dakwah itu kan mengajak nih, menyeru, kemudian merangkul, mengasihi dan memberi. Enggak cuman dirangkul tok, enggak terus enggak gini. Kalau ada orang lapar, ya beliin makan. Nasi Padang cuma 12.000 aja loh. Jadi kalau orang lapar itu jangan makanya Pak kerja biar dapat uang terus bisa makan. Dakwah nggak begitu. Dakwah itu kamu lapar ya, oke kalau aku ada rezeki tak beliin makan yuk. Kalau dia udah kenyang ya udah silakan pulang Pak. Nanti kalau ketemu lagi baru diajak ngomong. Dakwah itu begitu. Enggak ada yang celananya cingkrang langsung dikatakan kelompok kafir loh. Janganlah, wong celonoy loh rek. Ya. Menggunakan media-media, menggunakan alat dan teknologi yang saat itu sudah berkembang, Muhammadiyah kafir kok. Hari ini maka 100 tahun setelah hari ini semua menggunakan media yang sama. Ini kemenangan dialektik Muhammadiyah sebenarnya terhadap sejarah kita ini. Nah, tugas kita adalah bagaimana sih mengajak, merangkul, kemudian memberi kepada seluruh netizen yang menjadi sasaran dakwah digital ini untuk kemudian mampu menerima paham, menerima pemikiran, kemudian ikut melakukan apa sih yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah memiliki tugas yang sama-sama berat untuk turut berdakwah di dunia digital. Ya. Digital itu ya kita ini berhadapan ini dakwah digital sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita percepat ya. Iya, Pak. Baik Bapak, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya Arjuna. Gimana sih dinamika, tantangan, dan peluang Muhammadiyah dalam menjalankan dakwah pada era kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi? Apa sih sebenarnya tantangannya? Semakin maju zaman, tantangan kita akan semakin berat. Tantangan kita di era kolonial adalah bagaimana memerdekakan Republik ini. Tantangan kita di pasca kemerdekaan, bagaimana sih kita membangun Republik ini? Tantangan kita setelah kemerdekaan, bagaimana kita mampu berkonsolidasi ketika menghadapi peristiwa sejarah yang sangat berat. Banyak info, banyak sumber sejarah mengatakan bahwa korban ketidakadilan yang terjadi pada era sejarah G30 PKI dari 500.000 hingga 2 juta. Yang paling besar Blitar, yang paling besar Ponorogo, yang paling besar Malang Selatan, yang paling besar Jawa bagian selatan, Blitar termasuk. Ini tantangan Muhammadiyah ketika harus menyelesaikan peristiwa sejarah G30 PKI. Bagaimana kita kemudian berkonsolidasi, kemudian bagaimana membangun kembali ya kerukunan anak bangsa itu. Apa istilahnya itu ya? Rekonsiliasi. Kemudian di era konsolidasi ketika Orde Baru, Muhammadiyah ini membangun kemapanan organisasi. Membangun kemapanan organisasi. Di era reformasi Muhammadiyah harus meluruskan kiblat Republik ini. Dari yang tidak benar kemudian menjadi benar. Hari ini tugas Muhammadiyah itu berat sekali. Setiap rentang zaman harus kita lalui dengan memberikan solusi-solusi. Ada kita, Juna. Saya kira begitu. Oke? Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan terakhir ini, bagaimana transformasi strategi dakwah Muhammadiyah dalam respon perkembangan teknologi informasi dan media sosial di era digital, serta sejauh mana peran generasi muda dan kader Muhammadiyah dalam menjaga kesinambungan dan keberlanjutan gerakan Muhammadiyah dari masa ke masa. Saya kemarin bikin konten ini tentang kritik terhadap Muhammadiyah sendiri. Viewernya ini di-view oleh 187.000. Keren ya. 187.000 view. Kemudian like-nya kira-kira 4.300-an. Like. Komennya sekitar 1.800-an komen feedback itu. Berarti kan sudah lumayan ya. Beberapa netizen, beberapa follower, Pak kok nggak pakai keranjang kuning Pak gitu. Nanti aja lah. Setidaknya
mampu berkontribusi seperti itu. Rek, kalian kan mahasiswa nih, nggak apa-apa joget-joget TikTok, aku nggak paham ya, nggak apa-apa, tapi masih dalam kerangka yang asik gitu loh. Nggak kelihatan leko-leko bokongmu tuh ya, ojo rek, jangan. Kan kalian UMM nih, ya jangan. Terus jangan nge-vape, harus nge-vape lah adik, ya jangan. Yang lebih keren lah, dene. Jadi misalnya kamu punya habituasi kebiasaan seperti itu, ya enggak apa-apa, tapi jangan nampak di ruang publik. Jangan nampak di dunia maya. Terus apa aktivitasnya anak-anak muda Muhammadiyah ini? Hei, kalian harus punya akun, kalian harus jadi admin yang harus mampu berkontribusi secara positif di dunia maya. Kemudian mampu memberi di dunia maya itu. Memberi, Rek. Saya kira begitu ya, Dek ya. Akun-akun atau ruang-ruang dunia publik, ruang-ruang media-media dunia maya itu harus mampu berkontribusi sesuai dengan semangat dakwah yang kita itu. Dakwahmu ini apa? Karena konsep dakwah. Paling gampang begini. Ini terlalu teoritik, terlalu mengawang-awang, terlalu melangit konsep kita ini. Gampangnya begini. Hei, 6 orang mahasiswa atau 5 orang mahasiswa ini, hari ini kalian diantara kalian sing wis sholat subuh sopo? Tidak perlu dijawab. Jangkrik, aku nggak sholat subuh, kan begitu ya. Dengan menjadi pelaku aktivis dakwah digital di dunia maya itu, setidaknya hari ini kita mampu memberikan wawasan, kemudian mengubah aktivitas itu menjadi hari ini aku nggak sholat, bisa aku mau sholat. Selesai sudah tugas ini. Terlalu tinggi, terlalu melangit, terlalu teoritik, semakin tidak paham netizen, akan semakin rumit apa yang kalian sampaikan. Gampangnya begitu aja. Oh, sing hari ini merokok 12 batang, besok jadi 11 batang. Selesai. Yang hari ini sholat subuh Pak, tapi jam 5, besok setengah 5. Selesai tugas berdakwah. Terus gimana meningkatkannya? Nanti ada fase lagi. Dakwah itu dari titik, dari fase yang paling mudah dakwah itu. Apa yang bisa kalian lakukan? Tidak terlalu perlu mengawang-awang. Kalau lingkunganmu para pengopi, ya berlakulah yang lebih etis, lebih beradab, lebih cantik lagi. Berlakulah melakukan hal-hal yang lebih baik, sedikit lebih baik dari lingkunganmu para pengopi itu. Kalau lingkunganmu para pelaku bisnis skincare, iya yang lebih bisa dipertanggungjawabkan lah produkmu. Itu dakwah. Saya kira konsep dan konteks dakwah digital kita itu mulailah dengan yang paling sederhana. Muhammadiyah itu begitu, ada fase-fase yang harus kita lalui. Semakin rumit masalah kita, ya akan semakin banyak juga modal, pendekatan, kemudian strategi dakwah kita. Tapi urusan kita dari situ. Mulailah dari hal-hal yang terkecil di dunia digital. Mulai dari yang paling mudah yang kalian bisa lakukan. Itu loh dakwah itu begitu. Ayo. Kalian boleh mengkritisi pernyataan saya lo ya. Iya Bapak. Lanjut. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahi atau menyampaikan sesuatu? Sepertinya sudah ya. Cukup, menurut saya cukup. Sudah dapat dicukupkan. Baik Bapak, alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa sampai akhir sesi wawancara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Santoko atas waktu, kesediaan, serta ilmu dan wawasan yang telah Bapak bagikan kepada kami. Karena apa yang Bapak sampaikan kepada kami menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami, dan juga semoga dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi nanti para pendengar atau yang melihat podcast ini, Bapak, podcast wawancara ini.